Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami mengenai pengembangan RPP pembelajaran Bahasa Indonesia SD kelas awal dan kelas tinggi berbasis pendidikan karakter, literasi, dan 4C. Sebelum penjelasan kami mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Di sini saya Jody Sofyan Effendi selaku moderator dan penyaji, serta rekan saya Freddy Chandra Saputra sebagai penyaji, Fuja Apri Anjani sebagai penyaji, Meli Juliana sebagai penyaji, Nesya Evi Fatmala sebagai penyaji, serta Nisdelia Rindi Antika. Untuk mempersingkat waktu, penjelasan akan langsung kami mulai. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian dan tujuan RPP. Di sini RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Adapun tujuan RPP itu sendiri adalah yang pertama itu mempermudah serta melancarkan dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar serta memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Dengan menyusun RPP ini, maka pembelajaran akan berlangsung secara profesional, sistematis, dan berdaya guna. Maka, guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Baik, yang selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan kami, Saudari Meli Juliana. Baik, di sini saya Meli Juliana akan melanjutkan memaparkan tentang konsep pendidikan karakter, literasi, dan 4C di dalam RPP. Pada poin kedua yaitu penguatan pendidikan karakter atau PPK merupakan proses pembentukan, transformasi, transisi, dan mengembangkan potensi siswa agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Lalu pada poin ketiga yaitu literasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan baik dalam perorangan maupun secara bersama-sama dalam hal untuk mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu melalui aktivitas membaca, menulis, melihat, menyimak, dan berbicara. Selanjutnya yaitu 4C merupakan singkatan dari Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, and Creativity and Innovation. Di dalam 4C ini ada beberapa penjelasan poin. Yang pertama, komunikasi merupakan suatu kegiatan berbagi informasi baik yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Lalu pada poin kedua yaitu kolaborasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam hal bekerja untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu dilakukan secara bersama sehingga dapat menghasilkan pencapaian tujuan dan yang sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami. Saya ucapkan terima kasih. Saya, Fuja Apri Anjani, NPM 18160058, ingin melanjutkan hasil diskusi kelompok kami. 4C merupakan singkatan dari Communication, Collaboration, Critical Thinking, dan Problem Solving, dan yang terakhir ada Creativity dan Innovation. Nah, yang pertama itu ada komunikasi atau communication. Komunikasi merupakan suatu kegiatan berbagi informasi baik dilakukan secara lisan maupun tulisan.
Yang kedua ada collaboration atau kolaborasi. Nah, kolaborasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam hal bekerja untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tanggung jawab bersama, sehingga dapat menghasilkan pencapaian dan tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ada yang ketiga, berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Berpikir kritis dan menyelesaikan masalah merupakan kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit dan menentukan solusi dari permasalahan tersebut melalui berbagai cara permasalahan sehingga menghasilkan pencapaian dan tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir ada kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi merupakan suatu kemampuan dalam menyampaikan, mengembangkan, menciptakan gagasan-gagasan baru sehingga dapat menghasilkan sesuatu penemuan baru yang memiliki nilai yang tinggi dalam hasil yang diperoleh. Selanjutnya, 7 alokasi waktu, 8 metode pembelajaran, 9 kegiatan pembelajaran yang dalamnya itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Selanjutnya 10 penilaian hasil belajar, 11 dan yang terakhir ini 11 sumber belajar. Kemudian selanjutnya 2 validasi RPP. Validasi RPP adalah upaya untuk memperoleh RPP dengan validitas tinggi. Validasi dilakukan melalui uji validasi, dapat dilakukan oleh ahli, pengguna, dan audiens. Selanjutnya validasi ahli. Validasi ahli dilakukan dengan cara seseorang atau beberapa ahli pembelajaran memberi penilaian RPP melalui instrumen validasi ahli. Ia memberi penilaian terhadap draft RPP, menilai kesesuaian RPP dengan teorinya, dan memberi masukan untuk perbaik. Saya Desya Fatmala. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yaitu tentang validasi RPP. Validasi RPP adalah upaya untuk memperoleh RPP dengan validitas tinggi. Validitas ini dilakukan melalui uji validasi dan dapat dilakukan oleh para ahli, pengguna, dan maupun audiens. Yang pertama yaitu validasi ahli. Validasi ahli dilakukan dengan cara seorang atau beberapa ahli pembelajaran memberikan penilaian RPP melalui instrumen validasi ahli. Dengan memberi penilaian terhadap draft RPP, menilai kesesuaian RPP dengan teorinya, dan memberikan masukan untuk perbaikan. Kemudian yang kedua yaitu validasi penggunaan. Uji coba dalam praktik pembelajaran di kelas berarti RPP yang dikembangkan digunakan oleh penyusun atau guru. Pengguna tentu mengetahui dan merasakan tingkat keterterapan RPP di dalam kelas. Validasi yang selanjutnya yaitu validasi audiens. Audiens di sini adalah peserta didik atau siswa yang belajar menggunakan RPP yang dikembangkan. Validasi audiens ini untuk mengetahui keefektifan RPP dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Caranya dengan melakukan uji kompetensi bagi audiens. Hasil uji kompetensi ini dianalisis untuk mengetahui efektif atau tidaknya sebuah RPP. Uji kompetensi dapat berupa tes maupun non-tes. Di sini saya Nisdelia Rindiantika akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang artinya menilai, penilaian, atau penaksiran. Evaluasi berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian. Pengukuran adalah proses membandingkan sesuatu dengan kriteria baku tertentu. Sementara penilaian adalah suatu proses transformasi dari hasil pengukuran menjadi sebuah nilai. Berdasarkan tujuannya, ada 2 macam evaluasi dalam pengajaran yaitu evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi sumatif adalah upaya menilai manfaat program dan mengambil keputusan. Sementara evaluasi formatif yaitu sebagai sebuah upaya untuk memperoleh perbaikan suatu program atau kegiatan. Di sini ada beberapa tujuan penilaian dalam suatu pengajaran di sekolah, yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah
tujuan pengajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap hasil belajar. Yang ketiga yaitu untuk memberikan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang atau kompetensi atau kemampuan tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu untuk menentukan kelayakan kelanjutan studi siswa. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan umpan balik sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Ya baik, demikian penjabaran materi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan melewati kolom komentar, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.